Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Atul Mahmudah Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Penerapan disiplin dengan cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Diane Gosson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga guru dapat memilah motivasi perilaku yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi dari diri anak bersifat eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol restitusi. Diane Gosson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang pengelola bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar memperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka perlu pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah mempelajari dan memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh komponen inti ini harus diterapkan dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi yaitu saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman. Seharusnya dalam menangani kasus saya memposisikan diri sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering usil dan bertengkar di kelas. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya adalah sangat termotivasi dan terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik adalah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah sebagai guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya saat itu merasa bersalah karena memberi hukuman jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sekarang lebih tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, yaitu pada tahap validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu," atau "Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu mau?" Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah berkolaborasi antara sekolah dengan wali murid. Agar budaya positif jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun dapat juga dilakukan di rumah agar menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.